Halo guys, Hai. balik lagi bareng aku, Petrus di sini dan Kenny. oke, hari ini kita bakal bareng-bareng ngebahas apa nih Ken? Apa sih Petrus? Aduh, Aduh, BTW denger. pengap banget nih ya. Ini Iya, boleh kayak dibuka pengap nggak sih? banget. Boleh dibuka nggak sih masker Mas ya? banget ya Oke. ampun. Oke guys, jadi hari ini karena kita mau ngomongin masalah masker. Jadi Ken, sebenarnya masker ini tuh menurut lu penting gak sih di era pandemi COVID kayak gini? Waduh, buat masker sendiri pastinya penting dong ya. Apalagi masalah COVID ini tuh kan penyakit yang nyebar tuh kalau kita nggak pakai masker gitu Iya, kan cepet betul, banget kan betul. nyebarnya. Jadi pasti penting banget dong. Penting banget, Ya. oke. Nah Ken, sebenarnya lu tahu gak sih di Indonesia sendiri tuh, khususnya Indonesia ya, berapa banyak sih orang yang udah kepapar sama virus COVID itu, lu tahu gak sih? Waduh, kalau ditanya tahu persisnya Oke. itu mungkin gue nggak tahu ya karena gue nggak megang data-data orang yang Oke. megang yang punya COVID gitu ya. Tapi Oke. yang gue observasi dari masyarakat dan lain-lain itu tuh kayaknya udah hampir semua orang kena ya. Waduh, betul. Walaupun emang mungkin ada juga yang sampai sekarang survive belum kena, tapi ya kebanyakan orang pasti udah kena gitu kan. Oke. Dan yang gua research nih atau gua cari-cari, gua research cari-cari ya. Sekitar 6,6 juta penduduk di Indonesia sendiri. Indonesia sendiri Di tuh. Indonesia doang 6,6 juta. 6,6 Dibayangin juta. aja. Dan aku adalah orang yang belum pernah kena COVID. Puji Tuhan. Ya, belum pernah kena COVID. Kamu udah pernah? Aku juga belum pernah sama Oke. sekali. Puji Tuhan ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan banget. Oke guys, sebenarnya nih Ken, kalau kita omongin masalah COVID dan juga masalah masker nih gak bakal ada habisnya gak sih? Betul. Dimana kita mengalami perubahan gaya hidup. Betul. Kamu pede gak sih misalnya kayak keluar kemana-mana gitu, kayak kayaknya gue gak pede nih kalau gak pakai masker. Bener-bener Sumpah, bener banget. Jadi tuh kalau misal boleh cerita ya, dikit-dikit kali ya, terus jadi tuh kan mungkin sekarang udah berubah jadi new normal kali ya. Mungkin karena dengan new normalnya itu kan dimana kayak yang dulu kita kemana-mana nggak pakai masker, sekarang jadi pakai masker gitu kan. Itu yang kayak kalau nggak pakai masker di luar tuh kayak ngerasa tabu banget gitu loh. Betul banget. Kayak kita diliatin orang-orang sekitar Iya. kayak kenapa sih nggak pakai masker gitu. Apalagi kalau misal kayak dulu kalau belum masa-masa pandemi kita nggak pakai masker terus batuk ya udah kayak apa sih apalah nggak kelihatan apa-apa nggak curiga. Sekarang Tapi kita mau sekarang bersin, kalau mau mau batuk. bersin batuk tuh kayak virus gitu kan. Betul banget. Nah, kamu sendiri kan, kalau aku nih pribadi nih, di dalam tas aku selalu nyetok masker. Kalau kamu gimana? Aku juga bawa dong, Fred. Oke. Tapi ini udah habis dan ini masih ada. Dan juga ada di depan ini, aku bawa masker ini. Dan ini guys, jujur, aku seneng banget bawa masker kemana-mana karena kan kita berkeringat tuh, Iya. maskernya kayak basah lagi. Jadi seharian aku bisa ganti 5-6 masker. Bener, apalagi juga katanya kita juga harus ganti masker setiap Betul. beberapa jam gitu ya. Karena Aku juga lupa. efektivitasnya udah berkurang semakin Betul, lama. betul. Tapi Petrus aku mau nanya deh kayak aku kan sering jadi mikir gitu ya kayak tentang pandemi ini, terus tentang masker-masker lain gitu. Oke. Kan jadi banyak masker yang kalau kita pakai buang gitu kan jadi numpuk gitu ya. Betul banget. Aku tuh mikirin itu banyak juga ya. Iya, aku jadi mikir, aku tuh suka kadang ngelihat sampah di rumah tuh kayak ih kok jadi banyak banget maskernya numpuk, terus kayak sayang nggak sih itu, kamu kepikiran sesuatu gimana gitu nggak sih? Aku jadi bingung tuh mau diapain maskernya. Ken, kamu nyadar gak sih? Mungkin yang kamu pikirkan kayak, oh ya udah dari aku sendiri aja berhari udah bisa sampai 5-7 masker per hari. Itu dari kamu per seorang. Kalau 10 orang menggunakan masker 7 masker per hari, udah 70. Iya, aduh banyak Kamu tahu nggak di datanya sendiri di Asia, khusus Asia sendiri, sekitar 2 juta masker per hari 2 yang juta dibuang. 2 juta masker per hari. Kamu bayangin satu hari udah 2 juta masker. Gimana kalau satu minggu, satu bulan, berbulan-bulan, Ini udah berapa tahun udah berapa tahun kita pandemi? Bisa bayangin seberapa banyak limbah masker yang terbuang di dunia ini. banyak banget ya, Betul, banyak banget itu. Aduh, aku jadi kebayang kayak itu masker gak diapa-apain, cuma dibuang-buang aja, nambah-nambah sampah, Betul. nambah limbah. Betul banget. Jadi kayak apa yang bisa kita lakuin kepada masker-masker tersebut gitu, Fred? Betul. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ada beberapa yang aku pengen banget sih kerjain untuk mengatasi limbah masker ini. Mengatasi. Tapi sebelum kita bahas untuk mengatasi limbah masker ini nih Ken, aku juga berpikir kan kadang-kadang masker tuh itu susah terurainya kan, apalagi itu juga kotor habis kita pakai bakterinya. Bener.
kamu pernah bayangin gak sih kalau masker itu sampai di perairan di Indonesia? Gimana Aduh, iya, nasib ekosistemnya, lingkungannya, Iya benar. pencemaran airnya. Kita nanti mau minum airnya lagi atau gimana lagi? Iya. Bayangin seberapa kotornya itu kan. Iya, jadi kayak iya sih sekarang aja tuh banyak juga ya kayak tentang masalah air kotor Betul karena banget. sampah dan kalau misalnya si masker ini nambah mencemari dan lain-lain tuh kan jadi kayak susah ke di kita ya juga kan Betul. dalam faktor kesehatan terus kebersihan dan lain-lain, jadi kayak iya juga ya, juga di kepikiran juga aku. Aduh. Ken, ngomong-ngomong karena efek pandemi ini banyak banget masalah yang kita hadapi. Pertama, benar. perubahan gaya hidup kita. Perubahan Kita gaya jadi suka pakai masker kemana-mana. Kita jadi nggak pede kalau nggak pakai masker dan takut ya. Misalnya kayak orang batuk atau orang bersin, kita langsung kayak covid ya. Karena perubahan gaya hidup. Yang kedua, yang aku tangkep ini karena efek perubahan gaya hidup, banyaknya masker, muncul limbah masker. Limbah masker. Yang ketiga, makin tambah banyak lagi. Yang ketiga, pencemaran airnya, kan. lingkungannya rusak, Tuh, ekosistem guys. gila. Aduh. Itu hanya karena satu masalah menjadi tiga cabang. Bercabang gitu ya masalahnya Ken. ya kemana-mana. Dan menanggapi masalah tersebut sih Ken, sebenarnya aku punya 3 inovasi lucu sih. Gak tau lucu atau enggak menurut kamu ya. Lucu. Apa Karena tuh? pastinya orang-orang tuh pernah ada namanya tren masker scuba. Aduh, Kamu pernah ikutan nggak tren masker scuba? Aku nggak ikut Oh, sih, kamu tapi nggak ikutan? pernah denger gitu ya. Jadi aku merupakan salah satu orang yang ngikutin tren tersebut, di mana aku nyetok sekitar 20 masker scuba yang berbeda warna. Oh, gitu. Buat dipakai per hari Ken. Oh gitu. Nah, tetapi untuk masker scuba sendiri ini sebenarnya nggak efektif Ken. Oh iya, kenapa gitu? Iya, karena dia cuma satu lapis. Oh. Minimal kalau kalian ingin menggunakan masker kain sebagai salah satu solusi untuk penanganan limbah masker ini, kita tuh wajib banget nih Ken untuk pakai masker kain yang minimal 3 ply, dimana itu buatnya juga nggak sembarangan, harus melalui tahap-tahapan tertentu nih, karena kan kain juga harus steril ya Ken. Iya, Jadi bener dong. itu kan buat orang pakai. Iya. Nah, jadi harus 3 lapis karena penyaringannya minimal 3 lapis. Dan kemudian masker kain itu kenapa sih bisa menjadi salah satu solusi? Karena itu bisa dicuci dan reusable, jadi nggak menyebabkan limbah masker menumpuk. Terus jadi kayak kalau misalnya kita pakai itu tuh lebih apa ya, mengurangi masalah ya berarti. Iya betul. Sorry, Petrus. Kamu ada batuk ya? Kamu batuk? nih. Aku pakai masker. Oke, enggak aman ya guys. Batuknya gimmick ya aman. guys. Oke, yang kedua Ken, sebenarnya kalau mau masker washable ini mungkin kan cuma buat sebagian orang ya. Iya. Tapi bagi masih banyak juga orang yang pakai masker yang medis gitu, yang sekali pakai kayak ini boleh sebut merek nggak sih ya di sini ya? Aduh, masker yang mahal Scented. Terus masker apalagi ya? Kabib. Aduh. Begitu ya guys. Tapi kalau merek-mereknya sih boleh macam-macam kayak KN95, KN94, itu kan kayak jenis-jenis masker Iya. medisnya ya guys. Nah, sebenarnya kan aku lihat nih di pasar modern, di mall, dimanapun ada jual masker-masker Iya, medis kayak banyak gitu. banget, Banyak iya. banget. Diproduksi setiap harinya. Nah, kan kita nggak bisa namanya untuk menutup lapangan pekerjaan orang lain untuk memproduksi Iya, masker betul, ya di situ. Terus. Jadi aku punya ide lain nih Ken sebenarnya. Waduh, kamu pengen tahu gak sih? Oke. Jadi Itu bisa aku jadiin bisnis. Waduh. Oke, solusi yang kedua dari aku itu sebenarnya aku pengen namanya mendaur ulang Ken. Daur ulang. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Kamu tahu, tadi kita udah bahas kalau masker itu kotor, habis dipakai orang kita nggak tahu orangnya gimana. Jadi kita harus bisa mencuci dan mensterilisasi maskernya Ken. Oke. Kamu bisa nggak sterilisasi masker? Aduh, aku nggak tahu caranya terus ya, kayak aku butuh penjelasan lebih nih dari Oke. kamu. Oke guys, aku juga bakal terangin ke kalian semua kalau sterilisasi masker ini nggak bisa sembarangan guys. Dimana kita juga harus bekerja sama dengan lembaga. Ada lembaganya. Kamu tahu nggak lembaga apa? Apa tuh? Namanya lembaga LPTB LIPI. Nah di situ kayak lembaga yang berfungsi untuk penanganan limbah masker juga guys. Jadi kayak dia membantu mensterilisasi masker. Kayak jadi di mana lembaga tersebut tuh ada di mana-mana, dan yang aku tahu salah satunya itu ada di Jawa Barat guys. Yang mau untuk apa namanya? Buat handicraft nih dari limbah masker, boleh banget untuk kerjasama sama LPTB LIPI. Di situ kalian wajib untuk nyerahin proposal dulu ya guys. Misalkan kayak nggak mungkin aku bawa masker mau dicuci nih, jadi nggak bisa sembarangan ya, karena dia juga sebuah lembaga gitu ya. Oke. Wih, keren juga ya. Keren nggak Ken ide gue? Bisa menghasilkan sesuatu baru gitu ya. Betul banget. Udah ngurangin masalah di sosial, terus juga kita menjadi lebih kreatif, Betul lebih banget. terproteksi. Itu keren banget sih solusi-solusinya Petrus. Tepuk tangan dong buat Petrus. Aduh, keren banget guys. Wow. Oke Ken,
kira-kira kalau aku kasih satu lagi kamu masih mau denger nggak? Mau dong, ini kan maksudnya kayak ilmu baru ya, Fat. Iya, Masa aku nolak ilmu baru? Iya nggak boleh dong, ilmu ditolak. Betul. Dan yang ketiga dari aku, apa itu guys? Oke, yang ketiga dari aku, itu aku pengen buat fashion show. Fashion show dari masker, Fat. Limbah masker. Di mana? Ini pertama kali aku denger loh. Pertama kali kamu dengar serius? Pertama kali banget. Nah, aku pengen banget buat fashion show, tapi bukan sekedar fashion show dari limbah masker doang. Aku pengen orang menangkap bahwa seberapa banyak limbah masker yang telah digunakan yang akan dipakaikan para model nanti yang memperagakannya, dimana orang tuh bisa nangkep, oh, kok dilihat mereka buat baju, buat aksesoris, buat apapun dari masker banyak banget ya. Wah, ini hal yang baru loh Banyak guys. banget Ini ya. pertama kali banget aku denger kayak gini. Nah, dan itu juga berhubungan sama solusi yang kedua tadi Ken, di mana kita harus bekerja sama LPTB LIPI tadi. Aku denger tadi ada handicraft, langsung aku pikir-pikirnya kayak, kayak bisa membuat sesuatu nih kalau kerja sama mereka dari masker gitu kan. Kayak ternyata bener guys, ada bikin fashion show. Jadi kebayang-bayang tuh masker warna-warni dijadiin satu jadi baju, lucu banget. Kamu mau nggak jadi salah satu modelnya kalau aku buat nanti? Boleh, aku bisa banget loh, Wak. Aduh. Oke, kira-kira nih Ken, melalui ide-ide aku tadi sama solusi yang aku kasih tadi, menurut kamu itu udah cocok nggak untuk menangani penanganan limbah masker di Indonesia sendiri ya? Untuk di Indonesia sendiri gitu ya. Dan menurut pribadi aku ini hal yang baru banget ya. Aku kayak dengernya kayak wow banget. Aku juga nggak kepikiran kayak, ih ada loh orang yang secare ini tentang masker yang kayak limbah-limbahnya gitu ya. Tepuk tangan dulu, applause dulu guys. Ini keren banget. Aku jujur aku apresiasi banget karena mendengar fashion dari masker sendiri itu juga hal yang baru buat aku ya. Dan aku maksudnya kayak kalau ada ide baru, kenapa harus kita tolak gitu kan? Iya, betul banget. Kayak selagi masih kayak membawa hal positif gitu kan ke kehidupan kita dan tidak tidak merusak juga, malah membantu membersihkan bumi gitu ya guys. Betul. Kenapa enggak? Iya enggak? Iya Betul kan? Betul banget. Kita sebagai orang kan kita udah tahu di era pandemi ini lingkungan udah berubah ya Ken. Jadi kita juga harus peduli banget sama lingkungan. Ini juga untuk kesehatan kita guys. Jadi guys, jangan lupa buat jaga kesehatan juga. Ini masih era pandemi dan juga masker kayak gini guys, kalau kalian masih mau reusable, maksudnya kayak bukan di reusable pakai lagi ya, tapi maksudnya untuk didaur ulang, kalian tuh gak berdaur ulang sendiri guys. Takutnya kalian cucinya atau gimana nggak bersih, usahain kalian sterilisasi dengan pihak LPTB LIPI tadi guys. Jadi dari aku sih ya lebih baik kita boleh pakai masker tapi jangan dibuang sembarangan Ken. Apalagi kayak kalau misal kalian nih ya teman-teman yang kayak bawa banyak masker, pakai banyak masker, terus kayak ngelihat banyak sampah masker di tempat kalian tuh kayak kalian bingung nih mau diapain. Boleh banget ikutin apa yang udah dijelasin sama Petrus tadi. Itu keren banget ya guys. Itu keren banget sumpah. Kita ulang ya Ken. Siapa tahu mereka lupa. Yang pertama pakai masker reusable yang dari kain, tapi dengan syarat tiga ply. Yang kedua, jangan lupa mendaur ulang maskernya guys kalau mau pakai yang medis. Dan untuk sterilisasi harus kerjasama sama pihak LPTB LIPI. Dan yang ketiga, aku pengen banget buat fashion show dari masker guys. Aduh, ini aku excited banget loh Petrus sama yang ini. Aku tunggu ya Petrus invitation-nya. Kalau bisa aku pertama nih di invite. Kamu dapat special invitation dari aku. Apa aku jadi modelnya? Boleh juga. Atau kamu mau jadi pembawa acaranya? Boleh banget. Aku tuh kalau orangnya suka banget ngomong Petrus. Oke. Kelihatan sih ya. Kelihatan banget ini ya. Mohon maaf. Aku tuh bawel banget guys. Jadi kayak mungkin untuk membantu Petrus menjalani gerakan ini, aku bersedia banget guys. Aduh, terima kasih banyak ya Kenny untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih. Gak terasa kita udah selesai guys untuk acara. Apa sih ini? Acara apa sih hari ini? Ini lebih ke apa ya? Awareness tentang limbah masker kali ya guys. Ini boleh banget nih kalian bener-bener dengerin itu worth it every second guys. Kayak kalian gak bakal nyesar. Ini inovasi baru banget terus. Wajib banget. Kalian wajib banget nonton video ini guys. Dan yang belum nonton harus nonton. Kayak gitu sebarin ke orang-orang gak sih kan, di share link. Harus kemana-mana lah. Betul. Ken, aku mau ngucapin makasih banget sama kamu. Kamu udah mau jadi salah satu orang yang bantu aku untuk membuat video gerakan untuk limbah masker ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa tergerak hatinya untuk menjalankan solusi tersebut untuk mengurangi limbah masker. Ini buat kita bersama guys. Oke guys, thank you so much. Bye bye.